Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 16 September 2021. Bersama saya, Romo IA Indra Pamungkas. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Dengan hati yang penuh syukur, marilah kita awali hari ini melalui bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Mestinya ia juga tahu bahwa perempuan itu adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat perempuan ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini membasahi kakiku dengan air mata dan juga menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni karena ia telah banyak berbuat kasih. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini, maka ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika hidup itu mudah, kita tentu akan cepat bosan. Itulah sebabnya kita dihadapkan dengan tantangan setiap hari agar kita dapat bekerja dan menghasilkan kebahagiaan. Saudari-saudara, tantangan tak hanya datang pada kita yang lemah, tetapi juga bagi yang kuat. Injil hari ini mengisahkan tentang tindakan kasih seorang perempuan berdosa kepada Yesus dengan cara meminyaki kaki Yesus. Namun, justru banyak orang mencibir apa yang telah dilakukannya. Itulah salah satu tantangan bagi mereka yang hendak mengasihi secara tulus. Selalu ada oknum, pihak atau pribadi tertentu yang tidak mendukung cara-cara saling mengasihi sesama. Namun, satu hal yang patut kita mengerti adalah setiap perbuatan kasih selalu menghasilkan kebahagiaan dan kedamaian. Perbuatan kasih yang sempurna tumbuh dari hati, tanpa ada beragam keinginan yang lain. Orientasi kasih selalu tertuju kepada urusan banyak, bukan hanya kepada diri sendiri atau kelompoknya saja. Kasih menjadi fondasi membangun hidup yang penuh dengan buah-buah roh. Saudari-saudara, perempuan berdosa di Injil mengajarkan ketika mengasihi, maka seluruh diri itu juga mendukung dan bekerja sama. Artinya, setiap perbuatan kasih yang dilakukan harus selalu dibarengi dengan hati yang bergembira, batin yang puas, pikiran yang bening, hingga akhirnya hidup pun terasa bahagia. Semoga kita memiliki kemampuan untuk PK mengasihi secara cuma-cuma
sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus melalui hidupnya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kemuliaan bagimu kami lambungkan atas segala bentuk kasih yang Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau mengasihi kami sampai sehabis-habisnya. Engkau pun tak pernah kehilangan cara untuk mengasihi kami. Maka perkenankanlah kami untuk mengasihi-Mu melalui sesama yang ada di sekitar kami. Tajamkanlah daya PK pada diri ini, sehingga kami dapat mempersembahkan segala yang berharga bagimu, seperti perempuan berdosa yang meminyaki kaki putramu. Dikau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai, dan segala usaha kita dalam berbuat kasih hari ini, senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudari yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, salam mendoan.